Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 1,95%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,64 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC ya, kita jangan ngomongin weekly dulu deh, kita daily dulu ya. Untuk daily kita bisa lihat di sini dia berhasil di atas dari BSB. Nah, kemarin hari Minggu, ya ini sebenarnya bisa dibilang sedikit anomali karena biasanya di hari Sabtu dan Minggu alias weekend itu less volatility, biasa nggak kemana-mana. Tetapi kemarin hari Minggu kita di akhir-akhir ya, kita mendapatkan momentum yang lumayan dan daily close-nya di atas dari BSB. Walaupun nggak ekstrim jauh ya. Di sini reclaim-nya itu dia close di angka 78.660, sementara BSB atas itu di angka 78.428. Nah, pertanyaan mungkin begini, Bang, ini kan udah reclaim nih. Apakah reclaim ini artinya kita akan lanjut lagi ke atas atau enggak? Gitu kan? Ya. Nah, begini, kita harus sadar dulu satu hal. Kita udah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya. Ya. Reclaim itu baru 50%. Ya. Masih ada apa? Setelah reclaim itu masih ada retest. Nah, retestnya apakah dia mantul atau enggak? Jadi ya sekali lagi seperti yang gue bilang ya, masih baru setengah perjalanan. Ya. Ini kan sama-sama reclaim nih. Ini reclaim, ini reclaim juga. Perbedaannya apa? Retestnya. Retestnya dia berhasil atau enggak? Ya, berhasil mantul atau enggak. Di sini dia berhasil mantul. Apa yang terjadi? Higher high. Gitu, ya. Nah, di sini kebalikannya. Dia reclaim tetapi gagal mantul. Apa yang terjadi? Drop. Ya, dropnya baik lagi. Kita nggak bisa ngomong apa akan purchase seperti ini atau enggak. Ya, tetapi saat dia reclaim dan gagal untuk mantul, ya kayak begini. Dan ini nggak cuma sekali ya. Lo bisa mundur lagi di sini nih. Nah, di Juli 2018 dia reclaim ya, tapi ya udah dia nggak berhasil mantul ya. Dan bahkan di sini reject juga sama M50 gitu ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah dalam beberapa minggu ke depan, andaikan BTC satu berhasil bertahan di atas dari BSB ya, berhasil bertahan ya, lalu dia berhasil mantul alias weekly close bullish di atas dari BSB. Nah, kalau seperti itu kita ada potensi bisa mendekati ke M50. Apakah langsung? Ya nggak harus langsung juga. Ya, bisa aja dia santai dulu di sini begitu ya, saya tulis lagi dulu ya. Udah gitu ke M50. Nah, kalau lu tanya ke gua secara statistiknya seperti apa? Well, statistically speaking, kemungkinan besar ya ke reject seperti di sini. Gitu. Ya kenapa? Karena teori cycle. Begitu. Nah, karena gini, lu bisa perhatiin sendiri ya, in every single cycle ya, saat MA50 dan BSP menjadi resisten, ujung-ujungnya targetnya ke 200. Nggak pernah nggak, begitu aja. Nah, jadi ya kalau kita berharap main scenario kita adalah hal yang berbaik dari itu, ya resiko lebih gede gitu aja. Bukan nggak mungkin, bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja. Tidak ada yang tidak bisa terjadi. Tetapi kalau belum pernah terjadi sebelumnya and you bet everything on it, ya very spekulatif begitu ya. Nah, kalau spekulasi terlalu tinggi ya jadi judi begitu ya. Nah, jadi kalau menurut gua ya kalau misalkan lo merasa oh ada potensi nih bang beda, ya bisa-bisa aja monggo ya. Mau apa misalkan lo mau berpikir ada possibility boleh, tapi ya lo harus sadar lagi kalau secara statistically speaking, andaikan sampai dia reclaim dia ini pun targetnya yang make sense gitu ya. Jangan sampai targetnya nggak make sense gitu, karena ya kayak gue ngeliat berapa kali di X gitu ya, udah mulai yang sekarang tuh targetnya udah ini udah bottom, kita akan membuat new all time high, ini udah geser cycle sebelumnya. Nah, kalau ngomong seperti itu berarti kan itu menghiraukan data-data yang sebelumnya. Data-data sebelumnya bear market tuh minimal setahun, sekitar setahun lah ya, bisa minus sedikit bisa plus sedikit, sekitar 365 hari itu in every single cycle. Makanya kenapa very traceable kan, bottomnya di mana? Bottomnya ujung-ujungnya ya kurang lebih setahun setelah pucuknya ini di November, ini bottomnya di November juga. Waktunya berapa? 371 hari, sekitar setahun ya. Lalu di sini ini Desember pucuknya ya, bottomnya di mana? Sini 357 hari, kurang lebih setahun juga. Desember pucuk, Desember bottom begitu. Lalu mundur lagi di sini.
Nah, ini Desember. Nah, ini mungkin yang sedikit beda. Ini di Januari, dia sedikit lebih lama daripada biasanya. Gitu. Jadi ya kalau mau dibilang dari statistik yang kita punya dari 3 cycle sebelumnya, ya kalau ya kita butuh sekitar setahun lebih bahkan kalau kita mau lihat yang pertama. Nggak pernah ada ceritanya kita cuma berapa bulan nih kayak sekarang dari pucuk berarti ya. Dari pucuk kan sini nih, ya di Oktober nih. Sampai ke harga sekarang itu baru 200-an hari begitu. Masih kasarnya masih ngutang berapa bulan gitu. Nah, ya tapi baik akan selalu ada orang yang bilang this time will be different. Ya, oke, monggo silakan, tetapi ya gue harap data ini membuat lu minimal berpikir untuk jangan terlalu gila-gilaan. Begitu. Ya karena ya kalau mau bilang wah, Bang, mana bisa kita cuma lihat masa di belakang gitu ya, yang udah kejadian gitu. Itu kan udah lewat. Sekarang kan berbeda. Ya sekarang begini, ya. Ini juga dari cycle ke cycle berbeda gitu. Dan argumen cycle kali ini berbeda tuh keluar di setiap kali bear market gitu. Yang ini gua enggak ya. Jadi dari 2 kali bear market sebelumnya itu selalu ada argumen nggak akan sama kayak sebelumnya. Tetapi ngakaknya nggak sama sih ya, tapi sangat mirip dengan sebelumnya. Dan asumsi-asumsi yang ada di market ujung-ujungnya kejadian. Gitu ya. Gue berbagi pengalaman. Yang pertama, cycle pertama di sini ya. Ya gue bahkan nggak ada konsep teori cycle waktu itu. Ya, tetapi kenapa banyak orang yang bilang kita akan lanjut di 2018 ya. Gue ngerti ada argumen, ada yang bilang nggak nih kalau dari cycle sebelumnya ya itu ini kita waktunya turun katanya. Tapi ada argumen kebalikannya. Nggak, berbeda. Situasi kita kali ini secara fundamental berbeda sekali karena Trump akan memberikan kita ini zaman Trump ya 2016, 17 dan seterusnya lah ya. Kayaknya 2016, 17, 18 ya pokoknya inilah ada tax cut di 2018 gitu. Nah karena tax cut ini BTC nggak bisa drop, nggak bisa. Jadi ya udah teori cycle itu ya atau teori yang sebelumnya yang cycle sebelum ini nggak akan berlaku lagi karena beda faktanya ya. Akhirnya apa? BTC-nya drop tetap. Nah yang ngakaknya apa? Analisa tax cut bermanfaat benar ada tapi nggak bermanfaat bagi BTC sayangnya. BTC masih lebih takluk sama teori cycle. Kita bisa di sini BTC lagi lagi sideways dan kondisinya itu udah lagi minus besar ya. Di sini BTC itu udah minus 70% loh, nggak main-main ya. Nah, di sini S&P 500 malah masih membuat new all time high. Ya, kontras kan. Minus 70% S&P 500 dan bukan cuma S&P 500 ya. Kita literally diledekin sama semua indeks US, Dow Jones ya, itu semua naik. Ya. Gitu. Nah, ya kita tetap si teori cycle ini ya buat orang yang belum terlalu pelajari lebih dalam mungkin akan ngerasa nggak akan berlaku lah gitu. Nah, ini 2017. 2022 ini yang lebih baru gitu. Oh, Bang, ini udah terlalu lama lah. Nah, selalu argumennya mirip kayak gitu. Udah terlalu lama lah. Itu nggak akan ngaruh. Oke, ya ini yang cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya bahkan kalau gue mau ngomong lebih meyakinkan. Sampai gue naruh BTC lebih besar daripada biasanya. Gitu, daripada plan awal gue lah lebih tepatnya. Kenapa? Karena argumen itu quite compelling. Kenapa? Kita nggak bisa masuk ke bear market dulu kali ini. Ya, adopsi semakin banyak. Ya, di masa-masa itu adopsinya belum sampai sekarang, tapi mulai banyak ya secara institusi adopsinya. Ya, adopsi makin banyak. Lalu kalau kita lihat balance sheet dan interest rate itu sangat mendukung untuk kita lanjut. Ya, jadi make sense gitu ya. Make sense bahwa ada possibility bisa lanjut ke atas. Begitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? BTC nggak peduli. Udah waktunya turun ya turun. Gitu. Tetapi walaupun seperti itu ada bumbunya ya. Bumbunya seperti ini. Kita bisa lihat sempat ada perlawanan dan yang gilanya ini untuk pertama kalinya BTC itu sempat fake out. Ya, biasanya langsung ke reject nih. Ini ke reject langsung kan. Ini langsung ke reject begitu kan. Sama BSB sama MA50 ya. Nah, di sini sempat ini dulu fake out dulu. Ya fake out baru drop lagi. Begitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya kalau gue tanya balik. Nah, kira-kira kalau seperti ini ya apakah fundamental kali ini lebih bagus daripada 2022, daripada 2018? I don't think so. Begitu. Nah, jadi ya semoga dipikirkan baik-baik
Tunggu dipikirkan baik-baik, jangan sampai gila-gilaan. Tapi baik lagi sih, terserah. Kadang-kadang butuh pengalaman. Orang tuh butuh pengalaman tuh kena dulu, baru gitu ya. Tapi gua sarankan kalau sampai lu mau eksperimen, pengen coba, gua pengen sekali ini ngelawan statistik kuat, pengen, gue yakin kali ini berbeda. Nah, saran gua jangan terlalu besar uangnya gitu, dan jangan di yang aneh-aneh. Kalau di BTC anggap ya, gue yakin nggak apa deh. Lu masuk BTC ya, taunya drop lagi ya, berarti anggap drop ke EMA 200 nih dari titik sini. Ini drop sekitar 22% gitu ya. Nah, anggap ini 22%, terus lu nge-week lagi 30%. Nah, soalnya kan statistiknya ada tuh 30% ya. Nah, berarti kalau lu lihat dari sini ke sini ya, mentok-mentok bisa minus 46. Nah, itu di BTC udah naik lagi. Secara teori cycle nggak pernah miss sekalipun. Nah, tapi kalau misalkan lu ngapain di BTC, rugi nih, gue masuk di alts dong. Ya, di BTC pengen naik berapa, kalau di alts bisa berapa kali lipat. Iya, tapi kalau drop juga berapa kali lipat. Ya dong, high risk high return ya. Satu hal yang potensi cuannya lebih gede, resikonya itu otomatis akan lebih gede juga. Nggak bisa ceritanya resiko kecil, potensi cuan 1000 kali lebih gede daripada yang konservatif. Nggak bisa dong, itu udah melawan hukum begitu. Nah, jadi ya kalau sampai lu mau eksperimen, lu sampai ngerasa enggak, this time will be different, although that's a very dangerous that's a very dangerous statement ya. Tetapi andai kan lu mau coba, monggo. Tapi jangan coba yang di aneh-aneh ya. Coba di BTC aja. Dan yang kedua apa? Jangan semuanya gitu. Karena gini, andai kan di BTC pun lu tahu statistik akan baik lagi kalau sampai lu salah pun gitu ya. Tapi pas waktu turunnya lu panik, banyak yang panik gitu. Nah, jadi ya hati-hatilah. Makanya gue bilang jangan full. Kalau sampai lo pengen eksperimennya dengan uang yang nggak terlalu besar, begitu. Karena statistically speaking, the best case scenario-nya adalah kita ke EMA 50 terus ke reject lagi, begitu. Ya. Karena ya kalau kita mau ngomong, waktu kita masih panjang sampai ke Oktober lagi kan, ya dong. Dari sekarang ke Oktober, ya. Sekarang ke Oktober itu masih 168 hari. Jadi masih ada wiggle room untuk kasarnya BTC nggak gini dulu ya, terus masih galau lagi terus baru turun bisa. Atau kalau mau lebih sinting, drop kayak dulu di 2022 nih. 2022 kan lihat berapa lama kita di bawah dari EMA 200 kan? Cukup panjang loh. Nih kita lihat nih. Cukup panjang. Dia tuh bergelut di bawah dari EMA 200 tuh 273 hari. Begitu. Jadi ya kasarnya masih ada possibility seperti itu ya. Nah, jadi ya sudah, semoga ya data ini dipakai dengan baik-baik lah begitu ya. Dan ya mumpung udah kesini, gue ingetin sekali lagi please, jangan aneh-aneh di alts, apalagi alts yang ya very spekulatif lah begitu. Alts yang wah ini alts berhasil melawan BTC nih ya, BTC kemarin melemah, ini alts tetap naik, BTC naik, dia ikutan naik. Udah, ini sudah pasti bakal lebih hebat daripada BTC. Hati-hati. Apalagi dalam kondisi bear market. Gitu. Ya. Nah, gua nggak tahu lu udah bareng-bareng DTC atau enggak dari 2022. Ya. Kita udah berapa kali ngebahas altcoins yang wah gagah perkasa melawan BTC di masanya. Ya sekarang kebanyakan scam. Ya. Tuh gini deh, kalau scam terlalu luas lah ya. Kebanyakan ajunya apa? Rug pull. Begitu. Nah, jadi hati-hati ya. Dan bahkan untuk ETH pun mungkin ada orang bilang, bang tapi kan gue kan belinya nggak yang aneh-aneh bang, gue belinya Ethereum misalkan ya. Nah, tapi gini, kita harus sadar resikonya. Karena gini, BTC kan berarti masih ada potensi drop kayak tadi tuh 40% kalau sampai ke minus 30% dari EMA 200 kan ya. Nah, kalau BTC dropnya segitu, ETH lebih gede. Kenapa? Ya karena market cap dia lebih kecil. Atau gini nih, kita nggak bisa ngomong pasti lebih gede nggak, tapi possibility dia lebih gede dropnya saat BTC ngedump 40% atau ngedump 30% itu akan lebih besar. Dan itu ya lu udah rasakan sendiri kan, ya terbukti juga dari BTCD ya, liquidity sekarang kesedot sama BTC kan banyaknya. Nah ya jadi itu ya, makanya kenapa kalau gue pribadi lebih baik kalau sampai mau kasarnya udah terlalu gatal pengen masuk sekarang ya di BTC aja. Kalau di alts yang lain, even the good ones as ya ETH, BNB dan lain-lain, lo mengambil resiko besar, drawdown lebih gede lagi dibandingkan lo beli di BTC begitu. Tapi kalau tanya ke gue, bang,
Kalau lu pribadi udah mulai akumulasi belum? Belum. Kalau gua sih. Karena historically speaking, kita masih ada drawdown ke bawah gitu ya. Ini akan gua kan berubah ya. Kayak balik lagi gua harus ada line in the sand-nya kan ya. Ini potensi apa kasarnya ya, skenario di mana mungkin nggak sih bang ini udah bottom, itu cuma bisa terjadi kalau BTC berhasil mereclaim BSB dan MA50 dan dua-duanya sudah menjadi support begitu, karena in every single bull market BSB dan MA50 adalah supportnya. Kalau udah jebol tamat ya. Satu-satunya exception adalah ini COVID ya, karena kalau COVID susah lah, kapan sih kita kejadian COVID lagi. Tapi in every single bull market ya, itu di-divine dengan BSB dan MA50. Selama mereka masih menjadi support, ya sudah, masih lanjut. Tapi saat mereka hilang sebagai support dan mulai menjadi resisten, disitulah bear market. Nah sekarang, ya oke, BSB reclaim nih. Nah MA50-nya gimana? Ya data sebelumnya kan kita udah bahas tadi. Ya, reject, bisa ke-reject lagi. Gitu. Nah jadi ya lagi, statistik aja. Ya. Tidak ada yang pasti, semuanya bentuknya probability. Dan ya gue harap ya kita objektif aja sama realitinya begitu ya. Sip, udah ya kayaknya. Oke. Oh ya, nyaris lupa ya. Minggu ini sebenarnya minggu yang sangat-sangat menentukan. Nah, kita sudah bahas di DCWT kemarin ya. Kita hari Kamis terutama akan keluar sinting ya. Interest rate decision, FOMC statement, press conference, GDP, core PCE. Buat yang nggak tahu, PCE ini adalah data inflasi ya, salah satu cara untuk menghitung data inflasi. Initial jobless claim dan Chicago PMI ya. Ini saking banyaknya yang penting sampai Chicago PMI kayak jadi biasa aja ya. Jadi ya ini kita lihat hasilnya kan seperti apa gitu. Jadi kasarnya bensin volatility-nya udah ada nih ya, tinggal meledak atau enggak gitu. Tentunya ini akan meledak ya, baik maupun buruk ya, bullish maupun bearish tergantung dari forecastnya. Jauh nggak dari forecast? Kalau jauh dari forecast, nah ya makin gila begitu ya. Pokoknya ada satu hal yang kasarnya market sudah bikin forecast nih ya, tetapi jauh dari forecast itu ya, itulah di situ dimana biasanya market akan panik, dan saat orang panik market akan sangat bergerak gitu ya, jadi hati-hati. Oke, beres, kita tinggal masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat yang belum tahu apa itu Wallby adalah suatu exchanger yang tapi fokusnya masih lebih ke futures ya. Kita bisa swap berbagai macam kripto di sini ya, tetapi lagi-lagi in general fokus dari Wallby adalah lebih ke futures. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan exchanger biasa? Perbedaannya adalah Wallby ini dari awal memang sudah terintegrasi dengan AI. Mereka menggunakan DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam AI lain untuk membuat berbagai macam tools yang memang base-nya adalah AI. Ya, seperti contohnya di sini ada AI Signals, ya, di mana kita bisa buka posisi futures dengan resiko yang berbeda-beda, ya. Dan tentunya ini semua TPSL sudah di set oleh AI-nya. Dan selain itu juga, ya, di sini ada namanya MetaChat. Nah, MetaChat ini adalah the latest AI product dari Wallby yang kita bisa pakai. Di sini kita bisa buat berbagai macam hal, mulai dari kita use it as an AI saja, di mana kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal, mulai dari SOP trading, mulai dari news-news terbaru, dan berbagai macam hal-hal lain, sampai untuk kita meng-create satu AI agent yang customizable sesuai dengan SOP kita, ya. Nah, untuk buat lo yang pengen coba, ya silakan bisa langsung buat sendiri. Kayak contoh di sini kita ada coba buat misalkan dengan EMA200 dan lain-lain, itu bisa lo tweak sesuai dengan keinginan lo. Atau kalau misalkan lo pengen langsung saja yang sudah jadi, juga bisa ke marketplace-nya, and then lo pilih yang paling cocok buat lo coba, begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih. Buat lo yang pengen coba, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa saat menggunakan link referral kita di bawah, kita akan ada upgrade juga. Dari referral code yang biasanya hanya mendapatkan 100 USDT saja, tapi apabila menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade. Dari 100 USDT berubah menjadi berapa? Berubah menjadi
250 seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini kita sudah dapat posisi short. Kenapa? Karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 78.709 dan hari ini sudah langsung terjadi retest kedua juga. Nah, posisi short kita ini target TP-nya tentunya ada beberapa. Kalau mau paling konservatif ya, walaupun jujurnya ini terlalu dekat ya menurut gua, tapi ya lagi-lagi optionnya ya bisa ke BSB atas yaitu di angka 78.428 ya. Selain dari itu bisa juga di 77.131 yang confluence dengan BSB bawah ya. Sisanya terlalu optimis menurut gua. Jadi ya tapi baiknya kalau mau sih masih ada lagi EMA 20 dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi tidak terlalu menyarankan karena terlalu jauh ya. Oke, next untuk spotnya ada di angka 77.131 ya. Ya sebenarnya BSB kan udah dari kemarin ya harusnya ya. Ya kemungkinan besar yang belum dapat ini 77.131. Lalu MA20 yang confluence dengan 74.908 dan 73.151 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di BTC. Next kita ke ETH. Untuk ETH kita masih belum ada setup ya. Ya masih belum setup. Dia reclaim nih. Dia reclaim tapi belum ada setup. Kita lihat besok. Kalau besok di close dari ETH masih di atas dari 2.363. Nah, kita bisa limit posisi long di sini ya. Nah, kalau enggak ya enggak. Jadi kita lihat besok ya. Oke, itu kurang lebih ya, dan sekarang kita masuk ke wejangannya. Wejangannya sekali lagi kalau gue sih ingin mengingatkan ya bahwa walaupun misalkan kita tahu nih kita masih dalam bear market, itu bukan berarti kita nggak boleh ngelong ya. Boleh, kita aja kan ngebahas nih urusan ngelong. Kita waktu itu nunggu long position di tanggal 24 April kan, kita ngelimit posisi long di sini. Jadi saat gue menyatakan ya secara theory cycle kita bear market, bukan berarti kita hanya boleh nge-short. Nope, it's not like that. Lu boleh tetap ngelong, boleh. Tetapi harus dengan apa? Harus dengan pemikiran yang tepat begitu. Ya karena pada dasarnya bear market and bull market is very different. Gitu ya. Ya lu bisa lihat sendiri di sini, ya. Kalau di bull market yang gede-gedenya itu yang hijaunya, ya kan? Peningkatan-peningkatan ekstrimnya itu adalah yang warna hijau. Di bear market yang ekstrimnya adalah yang merahnya. Gitu. Jadi kebalikannya dari BTC. Begitu. Tapi good newsnya apa? Good newsnya bear market itu cuma 1:3 sama satu bear market. Jadi satu cycle kan 4 tahun nih. 3 tahun bull, setahun bear. Gitu ya. Nah, jangan sampai pakai pola yang lama begitu ya. Lalu kebayang nggak? Lu kerja nih di satu perusahaan. Ya misalkan lu tadinya tuh misalkan di perusahaan IT gitu ya. Terus tiba-tiba lu geser ke perusahaan misalkan lu buka restoran begitu. Lu mau pakai sistem dulu ini, lu mau pakai sistem kerja lu yang dulu gitu ya. Ya nggak bisa kan, harus ada perubahan gitu. Ya walaupun sama-sama bisnis, ya udahlah sama aja. Pasti akan bisa juga kepake nih, IT juga pasti bisa kepake di restoran. Bisa benar, tetapi nggak bisa semuanya lu sama pakai yang dulu kan. Gitu, karena patternnya bisa terbalik. Nah ini bukan cuma berbeda tapi terbalik. Yaitu dimana lu bisa lihat di bull market, ya gue bilang tadi kan yang dominannya adalah yang hijau. Tapi bukan berarti nggak ada koreksi. Ini ada koreksi. Tetapi dominannya hijau. Yang ini bener nggak bisa rally? Bisa, tetapi dominannya adalah yang ngedrop, yang merah, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, dengan lu mengerti mindset itu, lu bisa membuka posisi, termasuk posisi long yang lebih bertanggung jawab. Begitu. Atau misalkan kemarin ada beberapa yang ngomong, wah bang, gue udah akumulasi nih dari di angka tertentu gitu ya. Udah deh, gue cukup deh. Ada yang bilang, gue tuh mulai akumulasi dari 68.000 BTC ya. Nah sekarang udah dekat-dekat BSB ya, udah waktu kemarin dekat-dekat BSB, gue mau tutup deh biar lebih tenang. Bisa. Gitu. Nah, kenapa? Karena dia mindsetnya mengerti bahwa ini bear market. Gitu. Walaupun lu bisa cuan dari kasarnya beli di bawah jual di atas bisa. Tapi kalau lu mindsetnya salah, lu berpikir ini sama seperti di 2024, 2025, disitulah lu akan nanti kalau sampai sana kan dia terjun, enggak, tenang. Kita akan balik lagi. Ini udah pasti kita udah bergeser, kita udah masuk lagi ke bull lagi. Ya, taunya enggak. Nah, di situ banyak yang kecewa. Itu yang terjadi di 2022. Kalau lihat 2022 tuh ya, waduh ya, komen TC itu isinya cuma orang frustasi maki-maki kripto. Wah, bangke kripto bla bla. Wah, lu mau menjerumuskan orang ya masukin BTC. Ya buat lu yang beli di November 2022 ya senyum-senyum. Itu. Kenapa? Karena ada teorinya.
begitu. Ya jadi ya ya itu yang sangat serem kalau saat lu memaksakan apa yang ada di otak lu, memaksakan recency bias ke yang ada di market. Karena market nggak peduli sama your bias, recency bias, dan nggak peduli sama kebutuhan lu. Lu harus sadar itu market nggak peduli sama kebutuhan lu dan keinginan lu. Itu makanya gua bilang analoginya market itu seperti mantan terkejam. Itu ya. Ya bagi lu yang punya mantan kejam, lu mau berharap sama dia? Enggak kan? Lu mau berharap dia ngertiin keperluan lu, nggak akan di ngertiin. Nah, market tuh kayak begitu. Ya jadi lu harus lihat pattern dia aja seperti apa dan act accordingly supaya nggak dihajar market. Begitu ya. Oke, gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikir jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.